Bismillahirrahmanirrahim. Adam Spirit bagian 3. Kita baca lagi dulu ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون Ya, tulis ya. Kita tambahin lagi, kita lah yang berkuasa atas telinga kita. Kita lah yang berkuasa atas telinga kita, bukan yang kita dengar, ya, bukan yang kita dengar. Kitalah yang berkuasa atas telinga kita, bukan yang kita dengar. Paham gak maksudnya? Aku ini juga diantara pengertian khalifah. Kan Allah pengen kita yang menjadi khalifah atau yang menjadi master, yang menjadi tuan. Tapi banyak orang tuannya itu adalah yang didengar. Jika ada orang ngeledekin dia sakit. Kalau ada yang menghina dia sakit. Loh, yang menjadi tuan kan diri kita sendiri. Telinga kita yang jadi tuan. Kalau telinga kita yang jadi tuan, ya kita aja nyetel omongan orang, bisa aja kita nggak denger itu. Kita dengar kepada yang baik. Nanti bisa jadi kita akan ketemu yang disebut oleh malaikat. Perhatikan baris kedua. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Jadi karena bukan telinga kita yang jadi master, tapi yang kita dengar itulah yang menjadi master. Jadi kita dengarnya yang rusak-rusak gitu loh. Yang bikin kita jadi bad mood, yang bikin kita jadi enggak seneng hati, yang bikin kita jadi celaka. Termasuk ajakan orang-orang yang mengajak kita maksiat. Padahal ajakan itu khalifah atau kita yang jadi khalifah. Ajakan orang yang menjadi khalifah atau kita yang menjadi khalifah. Ini ada orang ngajak Umi ini, ngajak berbohong, ngajak bermaksiat, ngajak bikin dosa. Mereka yang menentukan atau Umi yang menentukan? Iya, Umi. Jadi jangan kemudian kita nurut mereka. Nah, Allah ngasih pilihan buat kita. Mau pilih yang baik, mau pilih yang buruk. Di ayat 30 ini ya, ada dua potensi. Yang pertama potensi yang sifatnya merusak. Jelek, buruk, salah, dosa, maksiat. Hancur, binasa, rugi, bangkrut. Dimulai dari qalu ataj'alu sampai wa yasfikud dima. Jadi kita baca dulu. Qalu, ayo. Dan para malaikat menjawab, ataj'alu, apakah engkau hendak menciptakan fiha, di muka bumi, may yufsidu fiha, yang menjadikan orang yang merusak. Engkau hendak menjadikan orang yang merusak. Wa yasfikut dima, dan menumpahkan darah di sana.
Kalau kita lihat kan ada orang yang senangnya perang, senangnya berbuat kerusakan, ngancurin, ngerugiin orang, ngebangkrutin orang, ngehina orang, ya, bikin susah orang. Terakhir kita dengar ada teroris, ada bom, kita lihat ada teroris, ada bom. Ini seakan-akan malaikat itu benar, ya kan? Tapi memang kata Allah, ya, manusia itu dua potensi merusak, potensi ngancurin, potensi ngebinasain, gitu. Tapi juga manusia punya potensi lain. Ya kita lihat malaikat bilang apa? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wa nahnu, ayo, dan kami nusabbihu bihamdika, dan kami bertasbih memujimu. Lihat kata-kata nusabbihu, asal katanya dari sabbaha. Tulis nih. Nusabbihu asal katanya dari sabbaha. Nusabbihu akar katanya sabbaha. Sabbaha apa artinya mah? Artinya bergerak, pergi dan bergerak. Zahaba wa haroka. Zahaba wa haroka. Yang artinya diantaranya, ya, ini bukan arti utuh. Diantaranya artinya adalah zahaba wa haroka. Zahaba, apa artinya zahaba? Pergi. Haroka, bergerak. Zahaba wa haroka. Zahaba dan haroka. Apa zahaba? Pergi. Haroka, bergerak. Jadi kalau malaikat bilang kami adalah makhluk yang senantiasa bertasbih kepadamu ya Allah, seraya memujimu, maka itu berarti malaikat selalu dia pergi dan bergerak menuju Allah. Nah, sedangkan manusia kan nggak selalu bergerak pergi menuju Allah. Ada kalanya dia pergi ke maksiat, bergerak kepada maksiat. Dia pergi ke mall. Oh, ke mall emang jelek? Ya kalau buat kerja bagus. Tapi kalau buat nongkrong, sia-sia, bikin maksiat, nggak bagus. Kalau ke mall meeting bagus nggak? Bagus, perbuatan baik. Tapi kalau meetingnya meeting maksiat, jelek. Coba perhatikan. Kebalikan dari yufsidu dan wayasfiku, ini nusabbihu dan wanuqaddisu. Ayo coba ikutin papa. Kebalikan dari yufsidu dan yasfiku adalah nusabbihu dan nuqaddisu. Ini alat ukur kita nih. Kalau kita enggak pergi dan bergerak kepada Allah, berarti kita lagi condong kepada yufsidu dan yasfiku. Oke? Kemudian kita lihat wa nuqaddisu. Apa wa nuqaddisu? Wa nuqaddisu ini qaddasa. Senantiasa mensucikan. Wa nuqaddisu ini artinya mensucikan. Sabbaha dan qaddasa ini kebalikan dari, ya, yang kalimat pertama. Nah, nanti potensi telinga kita juga, potensi dua ini, telinga mau dibawa kepada keburukan atau kebaikan. Keburukan atau kebaikan. Nah, kitalah yang menjadi masternya. Malaikat bicara ini bukan berarti kita hanya ini, ya. Perhatikan coba. Malaikat bicara qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, bukan berarti kita hanya punya potensi ini. Justru kita punya potensi juga yang dimiliki oleh malaikat, di mana malaikat mengatakan bahwa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini juga adalah potensi yang dimiliki oleh manusia. Bisa nggak kuping mendengar yang baik-baik? Bisa kan? Contohnya apa? Dengar ngaji, dengar nasihat, dengar azan, dengar khutbah, dengar apa lagi? Ya dengar jual beli yang dihalalkan, dengar percakapan yang diridhoi, banyak. Nah, kita kembangin lagi terusannya. Mata kita lah yang menjadi master. Oke, mata kita yang menjadi master. Ayo, 1, 2, 3. Bukan yang kita lihat.
Jadi jangan sampai kita dipaksa melihat sama yang kita lihat. Ini ada sesuatu yang kelihatan nih. Dia yang jadi master, yang kelihatan itulah yang menjadi master, yang menjadi tuan, yang menjadi khalifah, nih kan? Atau kita yang punya mata. Kita yang punya mata, jangan mau diatur sama dia. Lihat aku, perhatikan aku, nggak bener dong. Mata yang jadi khalifah. Nah kalau yang dilihat itu salah, apa akibatnya? Akibatnya kita jadi membenarkan apa yang dicurigai oleh malaikat. Tuh kan, kerjanya merusak kan, gitu. Tapi bisa nggak mata diajak melihat yang baik? Bisa kan? Suami melihat istrinya, istri melihat suaminya, saudara melihat saudaranya. Itu baik kan? Mata diajak melihat Quran. Quran sama mata kita yang mana master? Tetap mata. Quran bukan master. Tapi karena mata kita pengennya nusabbihu bihamdika, kita pengen pergi dan bergerak menuju Allah, ya kita bawalah mata kita menuju Allah. Nah di sini juga Papa suka bilang pengertian dari sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih segala apa yang ada di langit dan di bumi. Itu artinya apa? Semua yang ada di langit dan di bumi ini senantiasa bergerak menuju Allah Subhanahu wa taala, pergi menuju Allah. Jadi kalau kita mau bareng-bareng sama duit, kita nempel sama duit nih. Duit nggak mau misah sama kita. Bawaannya nempel aja, bawaannya ada aja tuh duit. Kita harus berdua sama duit pergi ke Allah. Kalau enggak kita pasti misah. Percaya? Kita dapat duit nih. Terus kita bermaksiat, miring nggak? Miring kan? Duit ke kiri, duit ke kanan. Kita ke kiri, misalnya. Kan duit itu termasuk yang di bumi kan? Sedangkan yang di bumi menuju Allah toh. Yang di bumi menuju Allah itu berarti kanan. Nah ketika kita punya duit, kita malah ke kiri. Kata duit apa? Ya say goodbye. Maaf nih aku gak bisa bersama kamu. Karena aku ini sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Aku dan seluruh alam bergerak menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita mau berdua sama duit, ya kita ikut kanan. Duit kanan kita kanan. Kita sodako, kita belanjain di jalan yang halal, kita nafkahin keluarga. Bisa dipahami? Nanti kemana-mana nih? Kaki yang jadi master atau tempat yang diinjak, yang dituju yang jadi master? Kaki yang jadi master. Kaki lah yang menjadi khalifah. Karena kaki yang menjadi master, kaki yang menjadi tuan, harusnya dia dong yang menentukan kemana dia pergi, betul gak? Nah ketika dia pergi ke kiri, berarti jadi ini yang malaikat duga. Oke, tapi kalau kaki kita ikut ke kanan, maka kita jadi juga yang disebut oleh malaikat apa? Nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nggak mesti paham ya, ngaji itu nggak mesti paham. Yang penting ngikutin dulu, jangan ikhlas. Ya suatu saat nanti akan ngerti insya Allah. Tapi Papa ngomong udah pelan-pelan ini. Lah kaki itu termasuk yang di bumi tidak? Di bumi. Kaki terpisah nggak sama kita sebenarnya? Terpisah. Terpisah deh. Kaki itu terpisah sama kita. Karena itu nanti kaki akan bersaksi. Kemana dia diajak melangkah sama kita. Karena kan kita diamanahin sama Allah kan. Aku amanahkan kamu jadi khalifah loh. Jadi semua yang ada di muka bumi ini kamu jadi masternya. Lalu tiba-tiba kaki ini kita tidak menjadi tuan yang baik. Gitu. Kayak gini lah. Kakak dikasih kucing. Kucing gak dikasih makan. Kakak tuan yang baik tidak? Tidak. Kalau orangnya tahu bakal dikasih lagi gak? Gak bakal dikasih lagi. Kakak dikasih ayam. Ayamnya kakak dikasih makan. Malah kakaknya makan ayam. Kaki apa tempat tujuan? Kaki. Boleh gak kita berangkat ke tempat maksiat? Ingat ya. Tasbih itu berarti apa? Zahaba waharoka. Pergi dan bergerak. Tiba-tiba kita memergikan apa yang Allah amanahkan kepada kita. Ini kaki kita. Kita pergi nih kemana? Ke tempat yang Allah gak suka. Kira-kira Allah redo gak? Gak redo. Nah, terus wanuqaddisu lak. Semua alam ini suci. Perhatikan. Wanuqaddisu lak. Ada? Semua alam ini suci. Nah kita nih mestinya mensucikan. Kaki kita suci gak? Suci. Walaupun kaki kita kena lumpur. Suci gak? Suci, secara hakiki dia suci. Tiba-tiba kita kotori kaki kita.
Dengan kita bermaksiat, kita melangkah nih ketemu laki-laki yang bukan muhrim, ketemu perempuan yang bukan muhrim, ketemu calon mitra kita yang sama-sama ingin berbuat jahat, kan akhirnya jadi kotor. Nah kotor itu kebalikan ini, wayasfikut dima, menumpahkan darah, ini mengotori bumi dengan perbuatan yang nggak benar. Tangan ini master atau yang dipegang itu yang master? Tangan yang jadi master. Hati yang jadi master atau yang dirasa? Hati. Makanya kalau ada kesel, jangan dikontrol sama keselnya itu. Kamu yang mengontrol hati itu. Hatilah yang ngontrol. Hati yang ngontrol kamu. Jadi perasaan itu harus dikontrol sama hati. Bukan sebaliknya. Dendam, marah. Dia yang jadi master. Dia yang jadi tuan. Bukan kan? Siapa? Hati. Pikiran buruk, pikiran busuk, pikiran kotor. Yang dipikirin atau pikiran kita yang jadi master? Pikiran. Nah ketika kita pikiran ke bawah kotor. Ya lihat, perhatikan, manukot disulap. Ya coba perhatikan. Kan mestinya kita suci. Tapi malah kita ngotorin. Akhirnya kita tidak jadi apa yang diinginin oleh Allah. Malah jadinya yang dicurigai oleh malaikat. Sampai sini paham gak nih? Paham dulu dah. Insya Allah. Ayo kita ngaji lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yarhamukallah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kenapa Allah mengatakan sudahlah aku ini maha mengetahui apa-apa yang kamu tidak ketahui. Nah malaikat taunya manusia itu hanya berpotensi buruk. Malaikat taunya manusia hanya berpotensi buruk. Padahal Allah mengetahui ada potensi lain yang dimiliki oleh manusia. Manusia bisa membangun peradaban. Manusia bisa membangun sisi kemanusiaannya. Manusia bisa memberi makan alam semesta. Manusia kemudian bisa bermanfaat buat alam semesta. Itu. Kakak bisa gak ngasalin mama? Bisa banget. Tapi kakak bisa nggak bikin mama senyum? Bisa banget. Nah itu kan dua potensi itu ya. Papa bisa nggak ngasalin mama? Bisa. Tapi papa bisa nggak nyenengin mama? Bisa. Mama bisa nggak ngasalin papa? Sering. Mama juga sering jahilin mama. Ngadu-ngadu. Mama bisa nggak bikin kesal papa? Bisa. Tapi mama bisa nggak bikin papa semangat? Bisa. Mama bisa nggak bikin papa jadi termotivasi? Bisa. Mama bisa nggak bikin papa jadi tambah yakin? Bisa. Mama bisa nggak bikin kemudian papa jadi tambah kuat? Bisa. Nah itu pilihan. Mau pilih baris kedua atau pilih baris ketiga. Bang Hafiz lagi berantem sama Bang Kun. Baris keberapa jadinya? Baris kedua. Nah kalau lagi bayan baris keberapa? Baris ketiga. Kalau Bang Kun sama Bang Hafiz. Ya Bang Hafiz sama Bang Kun bersepakat ngebohongin mama. Baris kedua apa ketiga? Kedua. Tapi ketika Bang Kun sama Bang Hafiz sama Bang Kun ke masjid, baris kedua apa baris ketiga? Tiga. Mau jadi baris yang kedua apa baris yang ketiga? Ketiga. Subhanallah. Dah segitu dulu, nanti kita lanjutin lagi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah ambang ngerti ya. Jadi kalau ada yang ngeselin kita, ingat ya, mereka yang menjadi tuan atau kita? Kita yang jadi tuan. Jadi kalau ada yang ngeselin gimana? Dah, kita kontrol lah diri kita, jangan sampai ikut kesel. Kalau kita ikut kesel, kita ikut-ikutan mereka dong. Bukan, mereka bukan tuan buat kita. Kita lah yang tuan buat diri kita sendiri. Dan ini di urusan mana aja, di urusan apa saja, kapan saja dan di mana saja. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala Muhammad.